Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, good morning, good morning. Saya Bapak Penjiran Audiensi Anjir Wanti. Saya Bapak Presiden Gempa. Menjadi siswa nomor 21 Akan menjelaskan tentang rancangan dan perkembangan aplikasi ekspresi di optimalisasi teknik prosedur. Yang saja dijelaskan oleh Bapak. Nah, proses ini adalah proses pengelolaan data terkait dengan arus barang melalui penerimaan, penyimpanan dan juga distribusi barang guna memastikan ketepat waktu, keamanan barang dan juga kepuasan pelanggan. Exit adalah platform yang memiliki berbagai aplikasi tanpa menggunakan solid. Nah, exit dapat diintegrasikan dengan spreadsheet sebagai sumber data exit. Exit dari spreadsheet dapat diakses dan digunakan pada handphone, komputer dan juga laptop. Kita juga lihat dalam aplikasi yang telah kami buat menggunakan exit. Nah, aplikasi exit ini telah kami rancang dan telah kami buat untuk membangun proses pengelolaan pengiriman barang mulai dari pencatatan data, pengiriman hingga pemantauan status pengiriman. Nah, selanjutnya, menurut dari kita terdapat fitur yang telah kami buat, yaitu terdapat fitur edit data, backup, unprocess, lalu unbind dan juga delivery. Nah, selanjutnya, yaitu ada di fitur input data. Fitur input data ini memiliki fitur input data ini adalah fitur input data barang sebelum dikirim, lalu input data pengirim juga menerima dan juga proses pembayaran. Nah, selanjutnya, ini adalah dari fitur input data yang telah kami buat. Selanjutnya, fitur unprocess delivery. Nah, ini adalah fitur unprocess delivery ini adalah fitur barang yang belum diproses atau masih dalam tahap pengiriman. Selanjutnya, fitur delivery ini adalah fitur pemantauan dan pengelolaan barang yang masih pada tahap berlangsung. Selanjutnya, finish delivery ini adalah fitur barang yang telah berhasil dikirim atau barang yang telah sampai pada penerima. Untuk presentasi ini akan dilakukan oleh saya sendiri. Saya melanjutkan dari setelah mengikuti semua pemasaran masuk ke masyarakat terhadap ini mencakup semua status pengiriman seperti dari proses yang barangnya masih kita simpan yang masih ditangkap masih belum kalau pengiriman ya sudah bersama lalu ada yang artinya sudah diterima lalu di dashboard filter emergency kita bisa memfilter data pengiriman yang sudah diputar kami mulai dari forget, dan total tujuan. Dan kita bisa hanya melihat kumpulan data saja. Kita juga bisa melihat dengan cara data manifest. Lalu juga ada tampilan satu layar dari 3 status pengiriman, proses sampai dan dari jadi mempermudah kita dalam pemantauan. Dikirim sebelum dan diterima sebelum. Untuk tanggal-tanggal dikirim sebelum ini kita ajukan pada estimasi dikirim jadi. Ketika kita menginput data bahan pengiriman, program CAC ini akan otomatis menghitung waktu estimasi dikirim yaitu 2 hari setelah barang kami terima dari pengirim. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada yang berwarna merah dan berwarna merah. Itu hanya kami tampilkan barang-barang yang masih berstatus unprocess. Jadi seperti di tanggal 12 masih ada barang yang berstatus unprocess. Yang artinya belum dikirim barang. Jika itu menunjukkan sudah tanggal 19. Jadi kita harus cepat melakukan tindakan untuk tanggal yang ada di barang yang ada di tanggal 12. Untuk yang diterima sebelum itu kami ambil acuan ke tanggal estimasi diterima. Jadi ini kita tampilkan yang berwarna oranye dan kita tampilkan untuk barang-barang yang masih berstatus unprocess yang artinya belum diterima. Ini yang tanggal 17. Ini seharusnya kalau diterima tanggal 11 tapi masih status unprocess karena sudah tanggal 19. Jadi kita harus melakukan tindakan. Dan ini kita menampilkan kumpulan grafik dari status unprocess, ongoing dan ada 20 pengiriman yang masih belum kita proses, ada 2 pengiriman yang masih dalam perjalanan, ada 9 pengiriman yang sudah berhasil diterima oleh konsumen. Kita akan lanjutkan ke demografi untuk bisa langsung mempraktekkan. Untuk tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi ekspresi ini langsung ke menu delivery yang beberapa itu. Ada beberapa sub-menu, kita coba menginput data pengiriman baru. Itu tanggal kita buat hari ini saja. Konversi dan data itu otomatis. Dan status ketika data pengiriman baru otomatis ke unprocess. Lalu kategori. Untuk panjang dan tinggi itu dimensi kemasan barang. Satuannya meter. Meter. Banyak meter. Tahu lah. Kita ambil contoh saja. Dan juga banyak ya. Kita masukkan data-data pengirim dan penerima. Atau kadang langsung muncul. Tapi kita memilih ada bayar tunai. Nah, ini beberapa lokasi simpan jadi diekspedisikan setelah kita terima dari pengirim itu simpan sebagai dan untuk lokasi simpan itu sendiri memiliki beberapa jam saja kolom kita itu kita bagi kota. Jadi kan setiap kota itu memiliki pengiriman dan panggilan nanti kolom kita sesuaikan dengan kota. Jadi kita kirim ke mana dari munculnya kolom nama ukuran. Kita akan nambah itu berdasarkan dari kita menyediakan pilihan nama berbeda. Dan untuk kalau bagian tadi masuk ke PA dan dari sini kita baris kedua. Dari sini saya ambil dari berat, semakin berat barang akan saya taruh ke bawah dan semakin ringan akan ke atas dan barang kita yang tadi termasuk ke benang dari bawah. Pak. Berat.
yang masuk ke Yang berat kan di bawah. Berarti nomor 1 di bawah berarti. berat yang ringan. Yang paling berat nomor 1 paling Yang paling atas itu paling ringan ringan sampai bawah. berarti gimana berat? Berarti kayaknya yo. Ya, ringan. Berarti mana? Nanti langsung muncul ke file form yang sudah kita ambil tadi. Dapat status kirimannya tadi masih proses yang belum diproses. Kita di form. Ini langsung simpan malam, kalau malam, raka, hari 2. Kita coba buat resi. Kita terdapat 2 tombol untuk pembuatan resi ini ya. Jadi buat resi ini untuk program ini memproses data. Jadi untuk input data tadi dimasukkan ke form, ke template, itu kita proses buat resi ini. Setelah itu sinkronisasinya selesai, baru bisa kita print resi. Maka otomatis muncul seperti ini dan bisa langsung cetak. Ini karena statusnya masih proses, maka akan kita proses ya, kita kirim. Maka statusnya akan berganti kalau boleh jatuh masih dalam pengiringan. Setelah diterima oleh konsumen, maka kita finish dan statusnya akan deliver. Alias sudah dikirim lalu ke master. Dan sebelum ini filter dan proses kita coba filter problemnya di sini. Oke. Dari bulan tanggal 1 Januari. Tidaknya tanggal 28 Februari. Gimana berarti ya? Terserah kita bebas bisa mingguan bulanan. Kita pilih kota yang lainnya karena dia kita pilih bersih. Maka kita ganti kota. Jadi kalau tidak ada di bulan Februari, bisa ada pengiriman untuk ke kota bersih. Ini di bulan lain nah, yang kota bersih. Kita cari yang di Malang dan muncul data-data pengiriman ke tujuan kota Malang. Dan ini adalah kumpulan rekam data berdasarkan status unprocessed, ongoing, dan delivery. Kita ke kalender. Seperti yang tadi, bisa kita review di kanan. Bisa dilihat lagi. Untuk pengiriman barang di Lamongan ini belum dikirim alias masih status unprocessed sedangkan sudah ditampilkan bahwa sudah tanggal 19. Alias kita harus melakukan tidak ada. Ini adalah grafik dari pengiriman dan untuk mempermudah kita melakukan pemantauan. Untuk proses aplikasi SKS, tampilannya sederhana. Tampilan sederhana ini mempermudah pengguna awam untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi tidak terjadi miss. Lalu bisa diakses lebih dari satu pengguna. Ini merupakan fitur kelebihan bahwa diakses sendiri. Jadi kita bisa menambahkan akses untuk orang lain. Jangan-jangan mas Fadil dan kita juga bisa mengatur. Orang itu bisa apa? Bisa melihat, bisa copy, atau bahkan bisa mengedit aplikasi. Lalu bisa diakses oleh orang lain. Tentu saja jika bisa diakses lebih dari satu pengguna, bisa diakses dari perangkat lain. Bisa juga diakses dengan 2 perangkat berbarengan. Dapat 2 versi mobile dan PC. Expander ini sangat fleksibel digunakan di mobile dan PC. Jadi kita bisa menggunakannya di mana. Kelemahan aplikasi Expander. Kelemahan ini berdasarkan exit itu sendiri. Exit berbasis website, jadi hanya bisa diakses secara online. Lalu exit berdasarkan error kami selama ini yang kita lakukan berkali-kali, karena terjadi error selama penggunaan. Dan yang maksud itu untuk ketika kita akan mencetak data dan solusi saya sendiri itu, saya menemukan bahwa program ini itu masih membaca data tersebut, masih memproses. Jadi jika kita mengklik secara otomatis itu contoh yang tadi cetak resi dan privasi. Ketika program masih selesai dalam proses sinkronisasi, kita tidak bisa langsung mencetak data PDF yang kita inginkan. Itu terbatas karena masih dalam proses pengembangan. Aplikasi ekspedisi kami ini sudah selesai. Kami memiliki fitur data dalam proses ekspedisi, tetapi kami ingin mengembangkan lebih lanjut aplikasi ekspedisi kami. Jika penjelasan dari kami, silakan untuk penjelasan audiens menanggapi. Untuk menimba nomor 33 itu sangat percaya diri. Saya satu sehingga saya sampaikan itu jelas. Lalu kamu lupa apa yang kamu hadapi ya, ini masih belum ketemu dan baik yang nantinya akan dimasukkan supaya daripada ya. Jadi kalau dimasukkan nanti rumah ya. Tapi waktu kamu masukkan kamu langsung bilang ini ada yang saja kemudian itu suatu masukan. Jadi meskipun memberikan contoh itu yang real itu yang masuk akal itu. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kami buat tadi sudah teratur ya, teratur bercocok ya, dari penerimaan, pengiriman, kemudian pengiriman, sebagainya itu sudah tutup. Cuma saya ingin itu kan untuk kami sendiri ya. Seandainya saya yang mengirimkan barang, saya bisa melihat nggak dari aplikasi itu? Untuk aplikasi saya ini khusus admin saja yang bisa melihat. Untuk customer akan memiliki aplikasi sendiri. Jadi ke aplikasi untuk mengenal customer lalu aplikasi kurir. Aplikasi yang bisa masuk kurir yang akan mengirim laporan yang nanti akan masuk ke aplikasi admin ini. Tapi belum saya akan menyambung lagi. Saya masih di perjalanan, karena saya tidak sampai ini belum ini. Mudah-mudahan nanti
Terus yang kedua, kalender. Kalender itu tadi ada gerak, ada oleh dan sebagainya. Itu yang tahu kan hanya Amin sendiri ya. Kalau bosmu seandainya kamu kerja di perusahaan di perusahaan ekspedisi, itu bosmu melihat itu bagaimana? Nah, ini kok abang oleh dan kita kejelasannya gimana? Kalau apa, oleh apa? Kalau kita ini bukan termasuk itu ya, termasuk kami ada tulisan plus orang-orangnya ada 4 pengiriman lebih. Yang terakhir tulisannya Yang merah ini orang juga. Yang maksud itu kayak apa? Itu bisa kita ceritain. Jadi kita ceritain Ada. seperti itu. Bisa ceritain. Itu yang merah ya? Yang mana proses? Kamu di halaman merah mana? Maksudnya? Belum. Ya, nanti kamu di halaman merah dan kemana? Ini kan ada Iya. biru. Ya, nah, pada ya, maka nanti kamu diikuti, mudah-mudahan kamu juga seperti ini, ya, hanya saja untuk masukan-masukan harus kamu terima, kemudian resiko belajar mana yang baik, mana yang enggak, dan kita nggak usah dimasukkan. Itu saja dari saya. Tadi kan dalam pemikiran ada levelnya ya. Satu itu tidak pernah ada. Berbaca lama. Oh, atas tapi. Ada nggak? Kira-kira kasus Kira-kira berapa khusus di sana? kita TV tadi kita tahu nggak? TV elektronik. Elektronik itu Apa gitu? politik. Ini. Kan tolong mbak. Ya. Oh, berapa? Ya, jadi berdasarkan itu ada kata-kata yang khusus meskipun ringan, itu kan benar ya. Jadi kalau ini kami bawa kan kami tidak bisa dan khusus itu ada. Itu berdasarkan saja. Ini anak-anak baik, apa yang kami bisa, kami tidak dulu. Ini harus di ada. Fitur untuk khusus cuma gimana? Itu yang maksud. Jika ada apa yang barangkali sama, jika saya taruh ini, nggak apa-apa. Kalau ini mana proses tadi nanti. Tapi kalau yang ini masalah akan rusak. Biasanya ada tambahan. Jika ada kasus ini, tapi yang ini. Kalau televisi kan banyak anak-anak ya. Dan dulu ruang rusaknya besar. Ya, itu besar. Ini juga bisa kita khusus kayak terima. Nah, kita harus mereka membutuhkan penanganan yang istimewa. Jadi, Kita bisa melakukan penanganan misalkan pada kita nanti setelah itu, itu. Kalau kita baru, tinggal taruh dalam mobil, kan, 20 kilo akan salah. Masih berat, terus. Jadi yang mau saya tanya ada ya? TV menentukan data birunya bagaimana? Untuk menentukan data birunya, kamu suka rumus aja, ada ukuran, ukuran kainnya juga peraturannya. Seperti katakan di harga yang kita tentukan, baru beratnya sudah kita katakan di harga yang kita tentukan juga. Sudah ini bisa saja. Berat ada ukuran, jadi panjang paling lebar paling tinggi.